gitu lah ya. Nah terus juga tadi mama bilang punya diabetes. Kalau diabetesnya mak waktu itu paling tinggi berapa kadar gulanya? 415. Wah, ya Bapak Ibu, 415 tinggi gak Bapak Ibu? Tinggi banget ya 415. Terus selama 415 mak, itu apa yang mama rasain? Ya kalau pagi itu ngantuk, badannya lemes. Kalau malam sering buang air kecil lebih dari 3 kali. Oh ya Bapak Ibu, jadi badannya itu gampang ngantuk, lemes ya Bapak Ibu. Bahkan ketika malam hari yang mama saya rasakan adalah itu selalu buang air kecil ya Bapak Ibu. Tengah malam berapa kali mak itu kalau malam? Ya bisa 5 kali juga. Bisa sampai 5 kali ya Bapak Ibu. Jadi kan berarti kan tidurnya Bapak Ibu enggak ini ya. Iya terganggu, kualitas tidurnya enggak bagus ya Bapak Ibu. Karena ya harus kebangun karena ngerasain mau buang air kecil ya Bapak Ibu. Nah dari semua keluhan mama yang mama ceritakan tadi, kira-kira ngerasa tersiksa nggak sih mak sama keluhannya? Ya waktu kumat ya tersiksa banget. Tersiksa banget ya Maya. Terus mama ada nggak sih perasaan putus asa gitu mak? Aku belum ada perasaan putus asa. Kalau dirawat di rumah sakit selalu berdoa minta sembuh agar penyakit saya ya Allah gitu. Oh, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Luar biasa, berarti kan semangatnya masih ada ya Bapak Ibu ya. Kan ada yang sebagian orang ngerasain sakitnya, ngerasain penyakitnya ya Bapak Ibu. Ada yang sampai udahlah ya Allah gitu ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya ada rasa putus asa, tapi alhamdulillah Ibu Tugiannya selalu semangat. Nah terus saya mau tanya sama Ibu Tugia, selama Ibu Tugia sakit tersebut ya kan, udah pernah berobat kemana aja mak? Ya sering dirawat di rumah sakit itu terus penawar medika. Oh sampai dirawat mak? Ya, Bolak-balik dirawat. Waktu tahun ini kemarin itu sampai 4 kali dirawat. Ya Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi tahun kemarin kata mama saya itu dalam 1 tahun sampai 4 kali ya Bapak Ibu dirawatnya ya kan. Terus selama mama dirawat ya mak, itu mama dikasih apa? Dikasih obat. Dikasih obat. Berarti selama mama sakit memang mengkonsumsi obat. Selalu mengkonsumsi obat. Nah selama mama sakit kan mama tadi bilang ke rumah sakit. Selain ke rumah sakit ada nggak yang mama lakukan? Udah pernah aku terapi, dikasih obat herbal juga, diabetesnya udah pernah. Udah pernah ya Bapak Ibu. Berarti obat herbal udah pernah ya. Rumah sakit udah pernah ya. Terus selain itu apa lagi mak? Ada lagi nggak? Oh udah ya Bapak Ibu ya. Rutin ke rumah sakit aja. Nah selama mama ya kan ke rumah sakit berobat ke sana ke sini udah habis biaya berapa kalau boleh tahu? Banyak sih untuk beli bensinnya, untuk parkirnya, untuk nganterin bapaknya, banyak. Kalau 50 juta udah habis. Oh iya Bapak Ibu ya. Kata mama saya ya kan, ini dulu beliau ya Bapak Ibu kalau mau dihitung-hitung kurang lebih 50 juta habis Bapak Ibu. Banyak gak itu 50 juta? Banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau beli motor dapat 2 ya kan. Tapi yang namanya kita sakit boro-boro mikirin motor ya Bapak Ibu, boro-boro mikirin uangnya. Yang penting uang berapapun, yang penting kitanya sembuh. Betul atau tidak? Betul ya Bapak Ibu. Banyak gak sih 50 juta itu Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu, apalagi di zaman-zaman seperti ini ya. Boro-boro 50 juta, kayaknya nyari 1 juta aja susah. Betul atau enggak? Iya, tapi ketika kita sakit Bapak Ibu, uang segitu tuh udah gak ada artinya lagi. Yang penting kitanya bisa sembuh. Betul atau tidak? Iya, tapi selama mama sakit tersebut ya, kira-kira selama mama berobat sembuh nggak tapi? Ya sembuh sementara, ada ruang nanti ya rumah lagi makanya sering dirawat. Oh iya Bapak Ibu ya. Jadi dengan beliau habis kurang lebih 50 juta ya Bapak Ibu ya, kan bolak-balik ke rumah sakit ya. Betul atau tidak? Betul ya Bapak Ibu, bolak-balik ke rumah sakit. Tetapi beliau tidak mendapatkan perubahan. Ada Bapak Ibu perubahannya, tapi
butir, terus 3 kali sehari. 3 kali sehari ya Bapak Ibu. Pagi, siang, sama malam mau tidur. Berarti dalam satu hari kurang lebih 15 butir Mak. Ya. Wah Bapak Ibu, banyak tak Bapak Ibu? Banyak ya Bapak Ibu, 15 butir loh Bapak Ibu, bisa bayangkan. Saya ngeliat obat 2 aja kayaknya aduh ya Bapak Ibu ya. Ini kok 15, banyak banget. Terus selama Mama minum 15 butir obat, apa yang Mama rasakan? Ya kadang mau nelen itu sampai susah saking banyaknya gitu loh. Jadi Ya Bapak Ibu, kata Ibu tujuannya bahkan sampai mau nelen obatnya itu rasanya susah ya Bapak Ibu, saking banyaknya. Ya Allah ya Bapak Ibu, bayangin 15 butir itu 1, 2, 3 ya Allah, penuh ini tangannya ya Bapak Ibu. Sebanyak itu terapi ya Bapak Ibu, tidak ada perubahan yang benar-benar perubahannya hanya sementara. Kalau nggak minum obat yang dirasakan sakit kan, sakit lagi. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena yang namanya obat itu tidak menyembuhkan penyakitnya Bapak Ibu ya, melainkan hanya meredakan rasa sakit. Nah Mama kalau boleh tahu terapi di sini udah berapa lama Mak? udah ada 3 bulan lebih kayaknya. Udah ada 3 bulan lebih. Rutin Mak? Rutin minuman bolong 1 kali aja itu waktu aku sakit. Oh, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. 3 bulan lebih rutin ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Nah berarti selama Mama 3 bulan rutin, awal reaksi yang Mama rasakan apa Mak? Ya kalau darah tingginya itu pusing-pusing, diabetesnya itu gatal-gatal. Udah cuma pusing-pusing sama gatal-gatal. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi yang namanya reaksi ini adalah proses awal penyembuhan, yang dimana penyakitnya Bapak Ibu, kotoran-kotorannya Bapak Ibu yang ada di dalam tubuhnya Bapak Ibu ini proses dikeluarkan. Kayak Ibu Tugiannya mengalami reaksi gatal-gatal ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kadar gula yang ada di dalam tubuhnya Ibu Tugia ini berlebih ya Bapak Ibu, makanya dikeluarkan. Keluarnya lewat mana? Ya lewat pori-pori, sehingga tubuh Ibu Tugianya gatal. Nah selama Mama gatal-gatal waktu itu berapa lama Mak? Pokoknya kalau habis dipanas itu langsung pulang itu keluar bintik-bintik kayak digigit nyamuk. Terus besok paginya udah sembuh. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Jadi kata Mama saya, ini beliau ngerasain reaksinya itu kan gatal-gatal ya Bapak Ibu ya, badannya gatal-gatal. Dan juga ketika beliau ini ya Bapak Ibu merasakan reaksi tersebut hanya 2 hari, 1 hari. 1 hari 1 malam paginya udah sembuh. Oh 1 hari 1 malam ya Bapak Ibu, paginya sudah sembuh ya kan. Berarti kan benar ya Bapak Ibu, yang namanya reaksi bukan menambah penyakit ya Bapak Ibu, melainkan proses penghilangnya penyakit. Sampai sini paham Bapak Ibu? Iya. Terus juga tadi beliau merasain yang namanya reaksi pusing-pusing. Jadi intinya apapun yang Bapak Ibunya rasakan ketika sepulang terapi, jangan takut ya Bapak Ibu, jangan kapok, karena yang namanya terapi ini adalah proses penyembuhan alami ya Bapak Ibu. Jadi wajar kalau Bapak Ibunya mendapatkan yang namanya reaksi. Jadi yang namanya reaksi itu bukan menambah penyakit, melainkan proses penghilangnya penyakit ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu emang benar Bapak Ibu, keringat yang Bapak Ibu keluarkan ketika di alat terapi itu kayak butiran-butiran halus Bapak Ibu, butiran-butiran warna putih. Tadinya saya nggak percaya deh Bapak Ibu. Terus waktu itu kan Ibu Tutinya menjelaskan ya Bapak Ibu, langsung saya lihat tuh ya di alat terapinya, emang benar Bapak Ibu. Jadi kayak butiran-butiran, kayak ibaratnya Bapak Ibu tahu gula ya kan, gula tapi dia yang halus. Jadi kalau dipegang itu kayak langsung hancur ya Bapak Ibu, bukan debu ya. Kalau debu dia beda, kalau dipegang ini kan warnanya hitam ya Bapak Ibu ya, itu enggak. Jadi emang kayak butiran-butiran halus. Jadi kalian
Terus darah tingginya cek di sini tuh kan habis dipanas ya, terus dicek ya pangkat 150 per 70 berapa gitu ya, udah normal juga kan. Terus asam lambungnya sudah sembuh sama sekali, udah gak minum obat. Terus ini apanya, asam uratnya untuk sholat udah bisa normal kembali. Oh, tepuk tangan yang meriah dong Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Jadi beliau ini ya, yang tadinya kadar gulanya sampai 400 ya Bapak Ibu, 415 sekarang sudah normal. Terus darah tingginya yang tadinya 190-an ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah sekarang udah mulai turun dari 150-an ya Bapak Ibu. Dan juga asam lambungnya yang tadinya sakit sampai tembus ke pinggang